Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang bertemakan anemia dengan kelompok Intan Putri Melita Wardani, Ismi Nur Aziza, Kamelia Tasa Salsabila, dan Karisma Aditama, dan M. Iqbal Zamzam. Definisi anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah atau hitung eritrosit lebih rendah dari harga normal. Anemia secara umum adalah turunnya kadar sel darah merah atau hemoglobin darah dalam darah anonim. Anemia dapat diketahui dengan adanya pemeriksaan darah lengkap laboratorium. Untuk nilai Hb normal pria 13,8 sampai 17,2 gram, untuk wanita 12,1 sampai 15,1 gram. Nilai Hb anemia untuk pria itu kurang lebih 13,8 sampai dengan 17,2 gram, untuk wanita kurang lebih 12 sampai 1 sampai 15,1 gram, itu menurut WHO 2008. Penyebab anemia. Penyebab umum dari anemia yaitu kehilangan darah atau pendarahan hebat. Contohnya pendarahan akut, mendadak, kecelakaan, pembedahan, persalinan, pecah pembuluh darah, pendarahan kronik atau menahun, pendarahan menstruasi yang sangat banyak, serta hemofilia. Terus berkurangnya pembentukan sel darah merah seperti defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, dan penyakit kronik. Gangguan produksi sel darah merah seperti ketidaksanggupan sumsum tulang belakang membentuk sel darah merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismi. Selanjutnya ada klasifikasi anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, yaitu sebesar 62,3%. Anemia jenis ini berbentuk normositik dan hipokromik, disebabkan oleh kurang gizi atau malnutrisi, kurang zat besi dalam diet, malabsorpsi, kehilangan darah yang banyak atau persalinan yang lalu, haid, dan lain-lain. Yang kedua ada anemia megaloblastik, sebesar 29,0%. Anemia ini berbentuk makrositik, penyebabnya adalah kekurangan asam folik dan kekurangan vitamin B12, tetapi jarang terjadi. Yang ketiga ada anemia hipoblastik. Anemia hipoblastik, yaitu sebesar 8%. Anemia jenis ini disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang membentuk sel darah merah baru. Untuk itu diperlukan pemeriksaan. Yang pertama ada darah tepi lengkap, pemeriksaan fungsi sterna, pemeriksaan retikulosit, dan lain-lain. Yang keempat ada anemia hemolitik, itu sebesar 0,7%. Anemia jenis ini disebabkan oleh penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamelia Salsabila. Selanjutnya ada patologi anemia. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui. Sel darah merah dapat hilang melalui perdarahan atau hemolisis atau destruksi. Pada kasus yang disebut terakhir, masalahnya dapat akibat defek sel darah merah normal atau akibat beberapa faktor di luar sel darah merah yang menyebabkan destruksi sel darah merah. Lisis sel darah merah atau disolusi terjadi terutama dalam sel fagositik atau dalam sistem retikuloendotelial, terutama dalam hati atau limpa, atau sebagai hasil samping proses memasuki aliran darah merah atau hemolisis.
segera direfleksikan dengan peningkatan bilirubin plasma. Konsentrasi normalnya 1 mg atau kurang, kadar di atas 1,5 mg mengakibatkan ikterik pada sklera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Harisma Aditama. Selanjutnya manifestasi klinis. Selain bertanya anemia, berbagai faktor mempengaruhi berat dan adanya gejala. 1. Kecepatan kejadian anemia. 2. Durasi atau miskronisitas. Yang ketiga, kebutuhan metabolisme pasien bersangkutan. 4. Adanya kelainan lain atau kecacatan. Dan kelima, komplikasi tertentu atau keadaan penyerta kondisi yang mengakibatkan anemia. Semakin cepat perkembangan anemia, semakin berat gejalanya. Pada orang yang normal penurunan hemoglobin, hitung darah merah atau hematokrit tanpa gejala yang tampak atau ketidakmampuan yang jelas secara bertahap. Biasanya dapat ditoleransi sampai 50%, sedangkan kehilangan cepat sebanyak 30% dapat menyebabkan kolaps vaskuler pada individu yang sama. Individu yang telah mengalami anemia selama waktu yang cukup lama dengan kadar hemoglobin antara 9 dan 11 mg hanya mengalami sedikit gejala atau tidak ada gejala sama sekali selain takikardi ringan saat latihan. Dyspnea latihan biasanya terjadi hanya di bawah 6 gram. Dyspnea istirahat di bawah 3 gram dan gagal jantung pada kadar hemoglobin di bawah 10 gram. Akhirnya, berbagai kelainan anemia akan berkomplikasi dengan berbagai abnormalitas lain yang bukan diakibatkan oleh anemia tetapi menyertai penyakit ini. Abnormalitas tersebut dapat menimbulkan gejala yang secara sempuran menutupi gejala anemia, seperti pada penderita anemia sel sabit yang mengalami krisis nyeri. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Muhammad Iqbal. Baik, selanjutnya ada pencegahan anemia. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, namun kita dapat membantu menghindari anemia kekurangan zat besi dan anemia kekurangan vitamin. Dengan makan yang sehat, variasi makan termasuk besi, sumber terbaik zat besi adalah daging sapi dan daging lainnya. Makanan lain yang kaya zat besi termasuk kacang-kacangan, lentil, sereal kaya zat besi, sayuran berdaun hijau tua, buah kering, selai kacang, dan kacang-kacangan. Yang kedua ada folat. Gizi ini dan bentuk sintetik asam folat dapat ditemukan di jus jeruk dan buah-buahan, pisang, sayuran berdaun hijau tua, kacang polong, dan dibentengi roti, sereal, dan pasta. Yang ketiga ada vitamin B12. Vitamin ini banyak dalam daging dan produksi susu. Yang keempat ada vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, melon, dan beri membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Penata laksanaan anemia. Transfusi darah sebaiknya diberikan transfusi darah merah. Bila diperlukan trombosit, berikan darah segar atau platelet konsentral. Atasi komplikasi dalam kurung infeksi dengan antibiotik. Higiene yang baik perlu untuk mencegah timbulnya infeksi. Kortikosteroid dosis rendah mungkin bermanfaat pada pendarahan akibat trombositopenia berat. Androgen seperti flukrimesteron, testosteron, metandrostenolon, dan nonrolon. Efek samping yang mungkin terjadi spirilisasi, retensi air dan garam, perubahan hati atau amenore.
imunosupresif seperti siklosporin, globin antitimosid, camplin, DKK menyarankan 1. Antibiotik diberikan untuk mencegah infeksi. 2. Suplemen asam folat merangsang pembentuk sel darah merah. 3. Menghindari situasi kekurangan oksigen atau aktivitas yang membutuhkan oksigen. 4. Obati penyebab pendarahan abnormal bila ada. 5. Diet kaya besi mengandung daging dan sayuran hijau. Terima kasih. Sekian. Dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.